Berhasil meringkus 5 orang diduga melakukan tindakan curang saat bermain judol. Hal tersebut tentu saja merugikan bandar judolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Makin semangat lagi hari ini, makin kuat mental walaupun digempur berita-berita viral yang tidak masuk akal. Dan kita akan bahas lagi hari ini buat pinjol-pinjol yang kalian galbek. Beberapa pinjol-pinjol ini jangan dibayarkan lagi, ada pinjol-pinjol legal dalamnya. Nah, kenapa ini kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kita digempur berita viral yang tidak masuk akal dan bahkan membuat kayaknya kita harus lapor kemana lagi ya. Kayaknya sudah tidak ada lagi yang bisa dipercaya di Indonesia ini. Karena apa? Ternyata ada sekelompokan pria laki-laki di daerah Sleman, Jogja yang ditangkap oleh polisi dengan alasan merugikan bandar judol. Berhasil meringkus 5 orang diduga melakukan tindakan curang saat bermain judol. Hal tersebut tentu saja merugikan bandar judolnya. Jadi kami menghimbau untuk segenap masyarakat, bermainlah judol dengan jujur dan sportif. Tidak boleh melakukan kecurangan dalam bentuk apapun saat bermain judol. Nah, kalau kita lihat beritanya sebenarnya ini siapa yang harus ditangkap? Ya, pelakunya atau si pembuat situs bandar judolnya? Karena ini bikin blunder, ya enggak? Karena kan seharusnya kita berpikir ya, seharusnya bandar judol ini yang ditangkap sama polisi karena sudah merugikan masyarakat banyak, memiskinkan orang-orang, tapi yang bikin bingung malah si pelaku yang memiskinkan bandar judol ini yang ditangkap, sementara bandar judolnya dilindungi. Emang ada apa dengan Indonesia ini? Ya, kita nggak tahu lah ya teman-teman ya. Jadi bikin bingung karena sebenarnya kita mau berlindung kepada siapa? Yang benar sih satu-satunya jalan berlindung kepada Yang Maha Kuasa. Ya teman-teman ya, berarti dari diri kita sendiri wajib untuk percaya bahwa saya bisa selamat dari ini dengan kekuatan saya dan kekuatan doa saya. Nah, lanjut lagi lah teman-teman ya. Kalau kalian lihat video ini tentang penipuan dari pihak perbankan, yang mana banyak sekali orang-orang yang terkena scam dari penipuan ini, dan sampai hari ini belum ada yang bisa ditangkap atas pelakunya. Bapak ya, saya ulangi lagi, saya akan kirimkan sekali lagi ke Bapak. Nanti Bapak saya konfirmasi ke saya, cukup kayak bilang aja berapa kodenya. Nanti Bapak saya proses selanjutnya ke Bapak. Tolong ya Pak ya, kerjasama. Oh begitu ya, tapi saya masih sedikit bingung. Kode yang mana ya? Sepertinya saya tidak melihat ada kode baru di ponsel saya. Mungkin Anda bisa menjelaskan lagi langkah-langkahnya. Saya kadang suka lupa soal kode-kode ini. Maklum, saya kurang paham. Bapak, tolong jangan main-main sama saya ya Pak ya. Kami ini sibuk Pak, kami nggak punya banyak waktu. Kami ini benar kok Pak, beneran kami akan bantu asalkan Bapaknya mau kerja sama-sama saya. Kalau Bapak nggak bisa kerja sama-sama saya, dalam 1 menit ini data Bapak bakal hapus. Nanti Bapak nggak bisa mengakses uang Bapak sampai 3 bulan ke depan. Tapi kalau boleh tahu, mengapa saya tidak bisa konfirmasi kode ini sendiri? Saya khawatir memberikan informasi sensitif. Bisakah Anda pastikan ini aman? Bapak jangan main-main sama saya ya. Kami ini bukan penipu Pak, kami ini beneran dari pihak internal bank. Bapak itu jangan main-main sama kami. Kalau memang data Bapak tidak mau dihapus, saya tidak punya banyak waktu ya untuk meladeni Bapak. Bapak tolong ya, tolong kerjasama ya Pak ya. Oh, saya maaf kalau terkesan main-main. Saya hanya ingin memastikan semuanya aman karena banyak sekali penipuan di luar sana. Tapi baik, saya akan periksa kodenya sekarang dan berikan konfirmasi. Terima kasih atas kesabarannya. Saya ingin sekali bekerja sama, tapi tolong bantu saya memastikan kodenya. Baik Pak, sudah cukup omong kosongnya Bapak. Sekarang kami tahu bahwa Bapak tidak mau bekerja sama dengan kami, maka habis ini data Bapak akan terhapus dan kami tidak bisa menolong. Sekian Pak, terima kasih. Nah, saya yakin sekali banyak orang yang masih terjerat dengan penipuan seperti ini ya, mengatakan atau menghapuskan datanya atau mengunci datanya, dan banyak sekali orang yang kehilangan duit gara-gara penipuan yang seperti ini. Nah, perlu teman-teman ketahui yang menurut saya ya, seharusnya pelaku-pelaku seperti ini yang dikejar sama polisi atas laporan dari masyarakat yang mana uangnya hilang. Tetapi banyak sekali dari laporan-pelaporan tersebut yang dibantah karena apa? Mereka si nasabahnya ini salah karena
mengikuti perintah dari si pelaku ini. Ya, nasabahnya yang disalahkan kalau model seperti ini teman-teman ya. Jadi ujung-ujungnya hukum ini tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, ya kan? Nah, untuk itu teman-teman semuanya, kalian mulai pahami sekarang modus-modus penipuan itu akan sama pada bentuknya. Walaupun katanya ini itu, tapi ujung-ujungnya itu adalah sama. Jadi sampaikan berita-berita modus ini kepada keluarga kalian agar keluarga kalian terlindungi dan tidak lagi menjadi korban-korban berikutnya. Nah, lanjut lagi kita kepada pokok permasalahannya, yaitu ada seorang teman yang membagikan informasi bahwa pinjam duit sekarang ini barbarnya luar biasa, ya. Mulai dari pinjam duit, mulai dari kredit pintar, ini hampir sama. Jangan-jangan ini DC-nya bekerja sama ataupun DC-nya masih dalam satu perusahaan, karena cara mereka mempermalukan, bahkan cara mereka mengintimidasi itu yang hampir sama. Tetapi banyak mengatakan seperti ini, jangan-jangan Mbak, yang mereka pinjam ini adalah pinjol ilegal, karena pinjol ilegal saat ini namanya itu hampir sama dengan pinjol legal. Nah, saya pikir ini sama. Nah, jadi di sini baru-baru saja OJK sudah memblokir beberapa pinjol-pinjol dengan nama yang sama dengan pinjol legal, yang mana kalian bisa cek lagi sekarang teman-teman. Bisa jadi pinjaman yang kalian gunakan saat ini adalah pinjol ilegal, yang mana segala penagihan dan bentuk intimidasinya hampir sama dengan pinjol ilegal. Nah, berikut nama-namanya teman-teman ya. Jadi di sini bisa kalian lihat ada beberapa nama yang hampir sama dengan nama pinjol legal. Nah, ini hati-hati sekali dan ini sudah diblokir oleh OJK. Jadi seandainya kalian dapatin pinjaman kalian baik yang di App Store ataupun yang tidak di App Store, berarti jelas pinjaman kalian itu adalah ilegal. Contoh-contoh hampir sama dengan nama-nama pinjol legal itu seperti ada kata-kata rupiahnya, ya, uang rupiah, rupiah cepat, kan ya, itu contoh teman-teman ya. Kemudian lagi ada kredit kilat. Nah, pinjol legalnya itu KTA kilat. Nah, orang-orang nanti percaya bahwa ini bener nih pinjol legal karena ada kata-kata yang hampir sama dan bahkan ada logo AFPI dan OJK-nya. Seperti yang baru-baru ini ditemukan adanya Trust IQ yang namanya hampir sama dengan pinjol legal padahal isinya adalah legal. Contoh lagi nama-nama pinjolnya seperti rupiah yuk. Rupiah yang betul itu adalah rupiah cepat, kemudian pinjam yuk. Nih, hati-hati ya. Kemudian lagi ada tunai kilat, yang jelas itu adalah Tunaiko. Kemudian uang cash, yang jelas itu adalah cash cepat ya. Lanjut lagi. Kemudian ada dompet cepat. Yang benar kalau yang legal itu adalah dompet kilat. Dompet kilat itu legal teman-teman ya. Kalau dompet cepat ini ilegalnya. Nah, namanya hampir sama, bahkan orang-orang menyangka semua ini adalah pinjol legal. Nah, informasi lagi buat teman-teman semuanya, per 17 Agustus nanti sudah akan diluncurkan yang namanya Payment ID. Perlu diperhatikan buat kalian yang masih menggunakan pinjol ilegal, harap hati-hati karena bisa saja nanti akun ataupun rekening kalian diblokir oleh OJK. Dan lagi buat yang masih menggunakan pinjol ilegal, hati-hati buat yang bekerja di pemerintahan, bisa saja nanti pemerintah menelusuri nama dari rekening kalian. Itulah informasi yang beredar tentang Payment ID. Diharapkan buat teman-teman yang masih menggunakan pinjol ilegal hati-hati, dan yang makin terjerat dengan pinjol ilegal mohon untuk segera dihentikan dan jangan gunakan pinjol ilegal untuk saat ini dulu karena kita tidak tahu bagaimana cara kerja dari Payment ID ini. Gitu teman-teman ya. Dan masih banyak lagi di sini ada beberapa URL dari Facebook yang menawarkan pinjaman-pinjaman. Jadi yang masih tergiur bantuan-bantuan pinjaman dari Facebook harap hati-hati. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kalau kalian sudah pastikan bahwa yang kalian gunakan ini adalah pinjol ilegal, jangan kalian bayarkan lagi. Tetapi kalau kalian pasti, Mbak, yang saya gunakan ini pinjol legal Mbak, tapi dia sudah sebar data. Ingat saja rumusnya pinjol, sebar data itu sama dengan lunas. Sampaikan kepada DC-nya, kamu sudah menyebar data saya, sudah mengintimidasi, bahkan mempermalukan, berarti
berarti yang kalian terima itu adalah galbay dari saya dan saya anggap itu adalah lunas. Ya, bukan berarti saya tidak mau membayarkan, tapi perilaku kalian yang membuat saya tidak ingin membayarkan utang saya. Nah, sampaikan tegas seperti itu kepada semua DC-DC-nya, dan benar sekali DC yang seperti ini harus dikasih pelajaran. Kalian jangan lupa laporkan semua bentuk-bentuk penagihannya, bentuk-bentuk ancamannya kepada OJK, kemudian laporkan kepada IASC yang mana ini bisa kayak ambil di Google, dan pastikan semua bukti-bukti terpampang nyata agar DC-nya segera dipecat. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga makin semangat lagi kita. Ingat, yang bisa menolong diri kita adalah kita sendiri dan kekuatan doa. Jangan lupa berserah diri dan jangan lupa terus untuk memperbaiki diri. Saya yakin kehidupan ini akan lebih baik lagi dan kita akan menemukan jalan keluar atas segala permasalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.